Ya? Hah? Laku. Halo masyarakat, selamat datang di Spektras. Di kesempatan ini, kita mengulas suatu film Korea yang berjudul Perfect Number yang ditayangkan luas pada tahun 2012. Film ini disutradari oleh Bang Eun-jin dengan artis utama antara lain Lee Yoo-won dan Ryu Seung-bum. Mengisahkan seorang guru cupu tapi jenius terobsesi pada seorang wanita yang bekerja di suatu kafe. Suatu ketika, wanita tersebut dikagetkan dengan kedatangan mantan suaminya yang temperamental atau suka KDRT. Sejumlah tamparan menyakitkan langsung saja dilayangkan. Lantas, sebagai tindakan pembelaan diri, wanita ini terpaksa membunuh mantan suaminya itu. Insiden ini diketahui oleh sang guru, dan atas karena rasa cintanya pada wanita itu, sang guru membantu menyembunyikan kasus pembunuhan tersebut. Lalu, apakah dia berhasil menipu investigasi polisi? Dan rencana seperti apa yang mereka eksekusi? Yuk kita simak saja alur ceritanya. Seoul, November 2012, seorang guru yang dikenal cupu tapi IQ-nya di atas rata-rata bernama Suk-go membeli kotak makanan. Hal itu dilakukan karena Suk-go ingin bertemu dengan sosok pelayan wanita di sana bernama Hwa-sun. Hwa-sun adalah wanita yang sudah pernah menikah namun telah bercerai. Suk-go adalah seorang guru matematika yang sangat jenius, tapi cara mengajarnya cukup membosankan. Banyak muridnya yang tidak memperhatikan pelajarannya. Bahkan ada murid yang terang-terangan bermain gitar dan ada yang tidur. Tapi Suk-go tetap sabar menghadapi kelakuan muridnya. Ia tetap menjelaskan pelajaran, entah muridnya menyimak atau tidak. Saat Hwa-sun pulang kerja, ia mendapati keponakannya yang bernama Yuna terbaring sakit. Ia pun segera membawa Yuna ke rumah sakit. Mereka berpas-pasan dengan Suk-go yang saat itu juga baru pulang kerja. Suk-go langsung kerja menggendong Yuna ke rumah sakit dan membayar biaya tagihan perawatannya. Esok paginya, Suk-go membeli kotak makan siang lagi seperti biasa. Hwa-sun menyerahkan sejumlah uang kepada Suk-go sebagai ganti biaya perawatan Yuna. Selain jago matematika, ternyata Suk-go juga jago menyelam. Ia memiliki kemampuan menyelam yang sangat baik. Suk-go selalu melewati rute yang sama setiap berangkat dan pulang kerja. Salah satunya adalah sebuah terowongan di mana terdapat pemukiman liar yang dihuni oleh para tunawisma. 8 November 2012 malam hari, Hwa-sun yang sedang menyetrika baju kedatangan seorang tamu. Ia adalah mantan suami Hwa-sun yang bernama Kim Chul-min. Ya? Hah? Laku. Walaupun sudah bercerai, Kim Chul selalu meneror kehidupan Hwa-sun. Itu menyebabkan Hwa-sun tidak betah dan pada akhirnya ia berpindah ke Seoul. Kim Chul sudah mencari keberadaan Hwa-sun kemana-mana, tapi ia selalu gagal. Dan apesnya, kali ini Kim Chul berhasil menemukan rumah Hwa-sun. Ia langsung memukuli Hwa-sun dan keributan pun terjadi. Keributan di rumah Hwa-sun itu terdengar oleh Suk-go. Rumah Hwa-sun dan Suk-go memang bersebelahan. Kim Chul tidak hanya memukuli Hwa-sun, tapi ia juga menyerang Yuna. Di tengah perkelahian, dengan perasaan kalut dan takut bahwa Yuna akan terluka, Hwa-sun terpaksa mencekik leher Kim Chul dengan kabel setrika. Dan Kim Chul pun meninggal. Sesaat kemudian, bel rumah mereka berbunyi. Dan yang datang adalah Suk-go. Suk-go bertanya apakah Hwa-sun baik-baik saja karena ia mendengar suara keributan. Hwa-sun bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Keributan itu disebabkan karena ada kecoa terbang yang masuk ke dalam rumahnya. Hwa-sun langsung menutup pintu begitu saja dan mengabaikan Suk-go yang masih berada di luar. Hwa-sun mengambil telepon untuk menyerahkan diri ke polisi. Hal itu membuat Yuna ingin menyerahkan diri juga karena ia membantu memegangi tubuh Kim Chul agar tidak dapat bergerak. Hwa-sun langsung memeluk Yuna dan melarang ponakan kesayangannya itu menyerahkan diri ke polisi.
Hwasun siap menanggung segala hukuman dan Yuna disuruh untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bel rumah mereka berbunyi sekali lagi dan kali ini tanpa basa-basi Sukgo mengatakan bahwa ia akan membantu Hwasun. Hwasun terkejut karena ternyata Sukgo sudah mendengar semuanya. 2 hari kemudian, tanggal 11 November 2012 pagi hari, kantor polisi distrik Mangwon menerima laporan bahwa ditemukan jenazah seorang pria di tepi Sungai Han. Polisi pun langsung datang ke TKP. Mereka melihat kondisi kepala korban sudah seperti semangka busuk. Sidik jari korban dirusak dan wajahnya hancur, membuat polisi tidak akan bisa mencocokkan catatan gigi korban dan kemungkinan akan membutuhkan waktu sekitar 2-3 minggu untuk mengidentifikasi jenazah korban. Dari kondisi jenazah yang sengaja dirusak, polisi menduga bahwa pelakunya pasti orang yang dikenal korban, bahkan mungkin sangat dekat dengan korban. Jika dilihat dari cara membuang jenazahnya, polisi menduga bahwa pelakunya bukanlah seorang psikopat. Polisi mendapati sebuah sepeda yang banyak bocor di sekitar TKP. Mereka juga menemukan kunci tempat penginapan di tong sampah. Di kunci itu terdapat tulisan Motel Jinsung. Polisi senang karena mendapat sedikit petunjuk awal. Penyelidikan pun dimulai. Polisi mendatangi Motel Jinsung guna mencari keterangan dari pemilik motel. Ternyata korban tidak membayar biaya menginap dan meninggalkan barang-barangnya di motel itu begitu saja. Di kamar yang disewa korban, polisi menemukan sebuah dompet dengan kartu identitas korban. Pemilik motel tidak tahu apakah ada orang lain yang mengunjungi korban selama ia menginap karena ada begitu banyak orang yang keluar masuk di motelnya. Dari kartu identitas korban, polisi mendapatkan informasi bahwa korban bernama Kim Julmin berusia 36 tahun dan beralamat di Daejeon. Hasil otopsi menunjukkan DNA rambut yang ditemukan di motel sesuai dengan DNA korban. Korban diperkirakan meninggal pada tanggal 9 November antara pukul 4 sore hingga 11 malam. Sedangkan sepeda yang ditemukan polisi di TKP berasal dari sebuah tempat persewaan. Sepeda yang ditemukan polisi berasal dari kios persewaan di daerah Sangam dan disewa atas nama korban. Jarak kios sepeda ini cukup dekat dengan rumah mantan istri korban yang bernama Baek Hwasun. Jadi, polisi menjadikan mantan istri korban sebagai tersangka utama. Polisi pun mendatangi rumah Hwasun. Mereka mengabarkan bahwa mantan suaminya ditemukan tewas dibunuh beberapa waktu yang lalu. Hwasun mengatakan bahwa ia tidak pernah bertemu lagi dengan mantan suaminya sejak pindah ke Seoul. Ia juga berkata mantan suaminya itu tidak mempunyai kerabat. Polisi bertanya apa yang Hwasun lakukan pada tanggal 9 November dan Hwasun menjawab seharian ia bekerja dan malamnya ia mengajak ponakannya ke bioskop. Beberapa jam kemudian, Sukgo menghubungi Hwasun dari sebuah telepon umum. Hwasun memberitahu Sukgo bahwa ia memberi keterangan pada polisi sesuai dengan instruksi Sukgo. Mereka pun membahas mengenai tiket film yang kemungkinan akan diminta oleh polisi. Tiket film adalah satu-satunya alibi Hwasun untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Sukgo pun menyuruh Hwasun untuk meletakkan tiket film di tempat sampah dan jangan menyimpannya di dompet karena saat ini tidak banyak orang yang menyimpan tiket film apalagi di dalam dompet. Sesuai dugaan, polisi pun datang lagi ke rumah Hwasun untuk meminta bukti tiket film. Hwasun pun berpura-pura bahwa ia sudah membuang tiket itu ke tempat sampah. Ia pun mengambil tiket dari tempat sampah dan menyerahkannya pada polisi. Tapi salah seorang polisi yang bernama Detektif Jo masih mencurigai Hwasun. Polisi pun mulai mencari keterangan ke para tetangga Hwasun. Tibalah mereka di rumah Sukgo. Detektif Jo tidak menyangka jika tetangga Hwasun yang ditemuinya ini adalah teman SMA-nya dulu. Sukgo dan Detektif Jo pun reuni kecil-kecilan. Detektif Jo menyelidiki rekaman CCTV yang ada di bioskop. Dari rekaman CCTV, terbukti bahwa Hwasun memang menonton film bersama ponakannya pada tanggal 9 November. Penyelidikan polisi pun menemui jalan buntu. Satu-satunya orang yang menjadi tersangka mereka ternyata memiliki alibi yang kuat. Atasan di kepolisian mulai ngomel-ngomel dan menyalahkan anak buahnya atas proses penyelidikan yang tidak menghasilkan apapun.
Perasaan Hwasun masih saja tidak tenang meski sejauh ini ia berhasil mengelabui polisi. Ia bingung kenapa polisi selalu menanyakan segala sesuatu pada tanggal 9 November. Padahal mantan suaminya terbunuh pada tanggal 8 November. Ada apa dengan tanggal 9? Hwasun menyesal kenapa ia tidak langsung menyerahkan diri saja waktu itu. Tapi di sisi lain, ia juga mengkhawatirkan Yuna. Jika Hwasun di penjara, Yuna akan tinggal sendirian. Esoknya, Hwasun menjalani penyelidikan terakhir yaitu tes detektor kebohongan. Penguji menanyakan segala sesuatu yang terjadi pada tanggal 9 November. Hasil tes langsung muncul secara otomatis dan tidak terdeteksi kebohongan dari jawaban Hwasun. Penguji pun mengakhiri tes tersebut. Di ruang kontrol, detektif Jo yang mengawasi jalannya tes mulai emosi jiwa. Ia masuk ke ruang tes dan bertanya sambil berteriak apakah Hwasun membunuh mantan suaminya. 김철민 죽였냐고? 야, 너 뭐야? 아니요, 안 죽였어요. Hwasun ketakutan dan menjawab tidak. Kali ini alat tes mendeteksi bahwa Hwasun berbohong. Tapi jawaban itu dianggap tidak sah karena Hwasun berada dalam tekanan. Hwasun dan ponakannya makan malam dengan perasaan yang lega karena penyelidikan polisi terhadap mereka telah berakhir. Esok paginya, seperti biasa, Sukgo membeli kotak makan siang. Kali ini ada yang berbeda di bungkus makanan itu. Ada kotak lain yang berisi syal dan ucapan terima kasih Hwasun atas bantuan Sukgo. Sukgo pun menikmati makan siangnya dengan bahagia. Di sisi lain, polisi mulai frustasi dengan kasus yang sedang mereka tangani. Hingga saking stresnya, salah satu staf polisi menginterogasi foto jenazah Kim Chul. 아저씨 누가 죽였어요? 에? 아저씨! Hwasun kedatangan seorang kenalan pria bernama Nam Tae-woo. Nam sebenarnya menyukai Hwasun. Ia mendengar kabar bahwa Hwasun diselidiki oleh polisi atas kasus pembunuhan mantan suaminya. Karena hujan, Nam mengantar Hwasun pulang. Saat itu, Sukgo melihat kedatangan mereka. Di sini terlihat bahwa sebenarnya Sukgo sangat cemburu, tapi ia bersikap biasa-biasa saja. Detektif Jo mampir ke rumah Sukgo karena kehujanan. Mereka pun nostalgia, membahas kenangan saat masih di sekolah. Detektif Jo teringat bahwa Sukgo sangat terobsesi ingin membuktikan kebenaran dugaan Goldbust. Detektif Jo tahu betul bahwa matematika dan dugaan Goldbust adalah motivasi hidup terbesar Sukgo. Esoknya, mereka berangkat kerja bersama-sama. Mereka berjalan melewati terowongan dan pandangan Detektif Jo teralihkan oleh salah seorang tunawisma yang menatap mereka. Tunawisma itu seolah-olah ingin mengajak bicara, tapi tidak memiliki cukup keberanian. Suatu hari, Nam dan Hwasun bertemu di lobi Hotel Grand Hilton. Mereka tidak sadar jika Sukgo membuntuti dan mengawasi mereka dari kejauhan. Sukgo memotret beberapa foto dan langsung pergi begitu saja. Sukgo pun salah paham. Ia cemburu dan membakar sel pemberian Hwasun. Padahal sebenarnya itu adalah pertemuan terakhir antara Nam dan Hwasun karena saat di lobi hotel, Hwasun meminta Nam untuk tidak menemuinya lagi. Hingga pada akhirnya, Detektif Jo menemukan fakta bahwa Sukgo tidak masuk kerja pada tanggal 9 sampai 10 November. Merasa curiga, Detektif Jo pun mendatangi Sukgo ke sekolah. Namun, kecurigaan Detektif Jo ini masih belum menghasilkan apapun. Jadi, Detektif Jo mengajak rekannya untuk melakukan pemeriksaan barang-barang Kim Chul di tempat penyimpanan barang bukti. Detektif Jo memeriksa pakaian Kim Chul sekali lagi. Mereka menyadari bahwa celana jeans yang berasal dari TKP berukuran lebih besar daripada ukuran tubuh Kim Chul. Kejanggalan ini mendorong Detektif Jo untuk mendatangi motel Jinsung sekali lagi. Pemilik motel mengaku bahwa sebenarnya ia tidak bertemu secara langsung dengan Kim Chul sejak tanggal 8 November malam. Selain itu, Kim Chul pernah menelponnya untuk menanyakan restoran tempat pesan ayam. Detektif Jo pun semakin curiga. Jika pemilik motel terakhir kali bertemu dengan Kim Chul pada 8 November malam, maka ada kemungkinan kalau Kim Chul juga dibunuh pada hari itu juga. Bukan pada tanggal 9 seperti yang mereka kira selama ini. Tapi kalau benar Kim Chul dibunuh pada tanggal 8, lalu siapa yang menelpon pemilik motel?
Nam mengunjungi rumah Hwasun dan menunjukkan foto-foto yang dikirim ke tempat kerjanya hari ini. Itu adalah foto saat mereka bertemu beberapa waktu yang lalu. Hwasun langsung bisa menebak siapa yang mengirim foto-foto itu. Ia mulai emosi dan salah paham terhadap Sukgo. Ia menganggap bahwa Sukgo tidak tulus membantunya. Ia sadar bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini, dan bagi Hwasun, semua pria sama saja. Hwasun menganggap bahwa mungkin saja Sukgo menginginkannya, tapi Sukgo hanya terdiam dan menyuruh Hwasun untuk kembali ke rumahnya. Waktu pun berlalu. Entah apa yang dipikirkan Sukgo, ia mendatangi Nam dan langsung menyerangnya. Nam pun menuduh bahwa orang inilah yang mungkin mengirim foto-foto itu padanya. Singkat cerita, Sukgo ditangkap atas dugaan penyerangan. Saat diinterogasi, Sukgo tidak hanya mengaku bahwa ia menyerang Nam. Sukgo juga mengaku bahwa ia pelaku pembunuhan Kim Chul. Rumah Sukgo pun digeledah polisi guna mencari barang bukti. Detektif Jo sangat marah pada Sukgo karena ia menganggap Sukgo membuat pengakuan palsu hanya untuk melindungi Hwasun. Detektif Jo tetap yakin bahwa pelaku pembunuhan Kim Chul adalah Hwasun. Karena terus didesak dan merasa terpojok, pada akhirnya Sukgo pun memberi pengakuan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia juga meminta bantuan Detektif Jo untuk menyerahkan sebuah surat kepada Hwasun. Detektif Jo pun menemui Hwasun. Ia berkata pada Hwasun, masuk akal kalau kau tidak tahu apa-apa. Kau hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Sukgo. Wajar saja jika kau lolos tes detektor kebohongan karena kau memang tidak pernah berbohong selama ini. Tanggal 9 November, kau memang makan malam dan nonton film dengan keponakanmu. Tangan Hwasun pun bergetar. Detektif Jo menambahkan lagi bahwa sebenarnya dugaan polisi tidaklah salah kalau korban yang ditemukan di tepi Sungai Han meninggal pada tanggal 9. Itu karena Sukgo memang benar-benar telah membunuh seseorang, tapi korbannya itu bukanlah Kim Chul. Hwasun pun terkejut. Kita kembali ke waktu kejadian. Sukgo mengiming-imingi segepok uang kepada seorang tunawisma agar mau ikut dengannya. Ia membawa tunawisma itu untuk menginap di motel Jinsung. Lalu Sukgo menelpon pemilik motel dan mengaku sebagai Kim Chul. Itu dilakukan agar ada saksi mata yang menganggap bahwa Kim Chul masih hidup pada tanggal 8. Rencana Sukgo adalah ia ingin menjadikan tunawisma ini sebagai Kim Chul. Lalu pada tanggal 9 malam, Sukgo mengajak tunawisma itu keluar dari motel tanpa membayar biaya menginap dan menuju Sungai Han. Sukgo membunuh tunawisma itu dengan mencekik lehernya menggunakan kabel. Jadi, jenazah hancur yang ditemukan polisi bukanlah jenazah Kim Chul yang asli, melainkan jenazah tunawisma tanpa identitas. Sedangkan jenazah Kim Chul yang asli diikat di dasar sungai agar tidak pernah ditemukan. Hwasun membuka surat itu dan membaca isinya. Di sana tertulis ucapan terima kasih Sukgo. Berkat Hwasun, Sukgo mulai memiliki motivasi lagi untuk melanjutkan hidup. Di masa lalu, Sukgo pernah frustasi karena ia masih belum bisa membuktikan kebenaran dugaan Goldbest. Hari itu adalah hari pertama Hwasun pindah ke sebelah rumah Sukgo. Entah bagaimana, Sukgo merasa tertarik pada Hwasun sejak pandangan pertama. Saat Sukgo mencoba bunuh diri, bel rumahnya berbunyi. Hwasun dan Yuna datang menyapa sekaligus memperkenalkan diri sebagai tetangga baru. Mereka juga memberi bola nasi hangat sebagai salam perkenalan. Hanya dengan melihat ekspresi Sukgo, Hwasun langsung tahu bahwa tetangga barunya ini dalam kondisi yang tidak baik. Jadi ia menawarkan bantuan. Sukgo sangat tersentuh dengan sikap Hwasun yang hangat. Sejak saat itu, ia seolah menemukan sesuatu yang lebih indah dari matematika. Sukgo berharap Hwasun memulai kehidupan baru yang bahagia bersama Nam dan melupakan segala sesuatu tentangnya. Hwasun pun menangis. Ia menyesal karena terlambat menyadari perasaan tulus Sukgo. Hwasun segera berlari menuju kantor polisi. Saat sampai, Sukgo sudah naik ke bus tahanan untuk menuju pengadilan. Hwasun meminta maaf karena telah melibatkan Sukgo ke dalam permasalahannya. Tapi nasi sudah terlanjur berubah menjadi bubur. 미안해요, 석구 씨.
내가 숨막힌다고 해서 내가 못해 말해서 Skin akhir diperlihatkan Sukgo menangis sambil memegangi kertas ucapan terima kasih dari